etika Islam tuh mampu nggak sih menjawab semua problematika sosial? Nah, ini pertanyaan mendasar sebenarnya buat kita. Kalau kita kritisi, kalau bagi orang yang kritis, enggak juga kata dia. Ya, kalau saya mengatakan juga enggak juga. Ya, buktinya dilarang berzina, zina turun nggak? Enggak kan? Etika Islam ini, ya, dia akan mampu menjawab problematika sosial harus dimulai dengan mengikuti syariat atau ajaran Islam itu dengan baik. Kenapa? Karena etika atau akhlak itu bagian dari ajaran Islam. Islam kan di sini kan akidah, ibadah, lalu akhlak. 3 hal itu. Coba Islam mengajarkan kebersihan. Sekarang saya tanya kepada kalian, negara mana yang negara Islam yang bersih itu apa negara non-Islam? Non-Islam yang bersih-bersih itu. Islam mengajarkan kita, Al-Quran banyak bicara tentang waktu. Wal 'ashri wad duha wal laili idza saja. Ya. Tapi yang ngaret orang mana? Islam. Orang Islam. Itu tidak bisa kita bantah itu. Lalu yang salah ajaran Islam bukan orangnya. Kesadaran kita dalam menjalankan ajaran Islam. Makanya orang luar itu di luar Islam lebih Islami daripada orang Islam. Ketepatan waktu orang Barat itu tepat waktu dia. Tidak semua juga, tapi sebagian besar mereka dididik untuk on time. Ya, the time is money. Kita punya al-waqt kas-sayf. Ya. Tapi nyatanya kita nggak mempraktekkan itu. Nah itu masuk dalam apa ini? Ini dalam etika yang 3 tadi sudah diungkapkan kalian itu. Karena ilmu, nilai dan tindakan. Kita yang ngerti ilmunya, tapi tidak mempraktekkan nilai-nilai, tidak dipegang dan tidak kita buktikan nilai itu dalam mengejawantahkannya dalam itu. Hanya sekedar jargon. Dilarang merokok, malah ditulisan dilarang merokok tuh orang merokok. Dilarang berhenti, malah parkirnya ditulisan dilarang berhenti. Ya enggak? Ikuti apil gitu kan? Apilnya merah. Ya tetap aja jalan aja kan. Kan tahu itu kita tuh. Itu kan etika sebenarnya. Etika berlalu pakai helm. Itu mahasiswa yang enggak pakai helm malah banyak. Padahal yang paling tahu siapa? Mahasiswa kan? Nah, jadi keitunya kita ngerti tapi kita langgar. Terlalu percaya diri kita itu. Apa percaya dirinya? Sholat boleh di masjid, boleh di musola, boleh dilanggar. Aturan boleh dikerjakan, boleh juga dilanggar. Itu tidak jargon loh, memang dibuktikan sama orang-orang itu. Ya. Dan itu yang menurut saya kenapa Nabi mengajarkan kita itu harus memiliki akhlak yang baik dan misi beliau itu adalah misi moral karena tidak mudah memang untuk menerapkan kehidupan yang bermoral itu. Jadi kalau ditanya etika Islam mampu nggak menjawab semua, sebenarnya mampu sejauh kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai itu. Nah lalu pertanyaan menarik tadi dari kalian itu, sebenarnya kalau potong tangan itu kan, rajam itu kan, yang diambil sebenarnya apa? Kalau dalam kacamata etika kita bisa ambil nilainya loh, ya nggak perlu kita ambil tindakannya bila nilai jangan kita mencuri. Nah kan ada potong tangan. Norwegia, kemudian Finlandia, negara-negara kaya di Eropa sana itu penjaranya nggak ramai seperti di Indonesia. Kita kan sering mendengar berita penjara penuh sesak, sampai bingung mereka tidur gimana ini mereka tidur gitu, sehingga mereka sering ngamuk gitu. Ya kenapa? Ya karena kita banyak orang jahat. Kan jadi polisi di negara-negara yang saya sebutkan tadi enak banget, jadi sipir itu. Kalau Indonesia jadi sipir penjara itu nyawa taruhannya. Yang dilawan bandit-bandit kan, yang dijinakkan, main tikam aja mereka. Ya nilai itu yang tidak, spiritnya yang diambil, itu loh. Ya, kalau misalnya hukum potong tangan, kalian udah menjawab ya, udah kritis kalian menurut saya. Kalau hukum potong tangan itu efek yang dicari apa sebenarnya?
Efek jerah kan? Kalau dia di penjara dia sudah jerah, ngapain lagi dia harus potong tangan? Jadi tidak masalah sebenarnya Mas. Kalau saya misalnya ditanya hukuman mati, saya lebih setuju kalau nilai-nilai kemanusiaan saya kemukakan. Kalau itu membuat sadar dia di penjara, dipenjarakan aja. Pahami dulu yang dimaksud oleh riba misalnya gini. Kenapa orang Islam semakin miskin? Karena orang Islam nggak mau minjam di bank karena nanti itu riba. Yang minjam siapa? Mereka yang minjam, mereka yang mengelola. Kalau uang itu digunakan apalagi untuk kebaikan, untuk menghidupi keluarga, untuk bisnis, tidak ada yang dosa di situ itu. Dan ketika uang yang kita pinjam itu kita berikan jasa ke bank. Nah, jasa itulah yang nanti digunakan untuk apa? Juga nggak disalahgunakan, membayar gaji karyawan. Ya kan? Tapi sebagian orang kan nggak tahu gitu loh. Ya, sebagian orang nggak tahu. Masuk juga jadi hukum potong tangan, berzina segala macam itu. Kita lihat nilai-nilainya itu. Nah, tapi kalau memang dia memang bertentangan, jangan kita ambil. Nah, lalu pertanyaan Mas tadi, tolok ukurnya apa? Tahu susah. Kita menjadikan sumber utama hukum segala hukum itu Al-Quran kan Mas ya. Kenapa kita mengambil pencuri potong tangan kan ada as-sariqu was-sariqatu faqta'u yadahu itu kan itu dasarnya. Tapi Al-Quran itu jangan dipahami dengan ini kita pakai syahrul dengan makna, tapi makna malzanya pun kita harus pahami. Contoh makna malza itu dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Kalian baca sejarah. Umar bin Khattab pernah di masa paceklik tidak menghukum potong tangan bagi pencuri. Dan ternyata ketika ditelusuri, pencuri apa? Pencuri yang mencuri makanan hanya untuk makan. Susah makan, paceklik, panen gagal. Umar bin Khattab bilang tidak ada hukum potong tangan. Itu cerdasnya Umar bin Khattab. Rasulullah udah meninggal kalau dia jadi khalifah kok. Makna kumalza dia lihat konteksnya. Paceklik nggak bisa makan, yang dia bisa lakukan mencuri. Orang sekarang kan tidak dia kaya, dia mencuri, gitu loh. Tapi mereka juga tetap korupsi. Kan sudah bergaji besar. Karena di Indonesia tuh gaji yang paling besar tuh PNS tuh memang. Jadi kita berdasarkan tolak ukur Al-Quran dan dasar kita itu tetap kita mengambil spirit Al-Quran. Ya, karena kita orang Islam. Kalau orang Kristen terserah. Orang Kristen itu kan tidak seperti kita kan. Coba saya tanya, kalian pernah baca mungkin ya, kalau pernah dengar. Kalau Islam kan enggak, urusan makan itu bagi kita hal yang penting gitu. Kita akan mencari halal food. Kalau misalnya enggak halal food kita enggak berani makan. Kalau di negara-negara yang minoritas Islamnya ya, kalau kita pergi ke negara-negara Islam ya gampang lah kalau negara yang banyak Islamnya. Nah, lalu kemudian terkait dengan kesalahan individu dan kesalahan sosial, itu memang harus balances ya. Manusia itu jangan ditolak dalam sudut pandang ilmu sosiologi, makhluk individu dan makhluk sosial. Jangan dikira saya udah rajin sholat, saya udah puasa, lalu saya nggak peduli lingkungan saya. Itu tidak benar. Emang nanti kita kalau mati jalan sendiri ke kuburan? Kan enggak, kita dari hidup, lahir kita itu dibantu bidan kan. Sampai kita mati dibantu orang, dimandikan, disolatkan, dikafani segala macam sampai dikuburkan. Semuanya proses sosial itu. Nggak bisa kita. Kita bayangkan enggak baju yang kita pakai ini. Ada enggak di kalian di sini yang bisa jahit? Enggak ada kan? Ada enggak kalian yang bisa mintal bahan? Enggak ada kan? Kita bayangkan kalau enggak ada orang yang bisa bikin baju itu. Siapa yang apa kita masih hidup kayak di zaman purba dulu, pakai kulit hewan? Itu orang lain yang bikin. Untung ada orang yang bikin. Saya malah kadang bayangkan ketika saya nelpon, Pak, tolong ke rumah saya. Ada apa Pak? Ini kelihatannya septic tank saya penuh. Kalau nggak ada orang yang mau seperti itu, siapa coba yang ngerjakan? Ya Tuhan itu kan adil kan. Ada orang yang sepintar-pintarnya, ada orang yang sebodoh-bodoh dan dia mengerjakan kerjaan yang paling bawah. Masuk dia ke dalam itu membersihkan murasnya. Coba bayangkan. Apa kita yang ngerjakan ya? Kan enggak kan? Ada orang yang mengerjakannya. Itu. Nah, karena itu kita harus melihat manusia itu sebagai makhluk individual, betul dalam teori sosiologi, tetapi kita adalah makhluk sosial dan jangan lupakan itu sebagai makhluk sosial. Nah, jadi kesalehan sosial itu tentu sangat diukur oleh penerapan ini. Applied etik. Coba kita lihat ya. Penerapan etika itu atau etika terapan itu
itu masuk pada semua aspek agama. Agama sendiri berisi masalah kebaikan, keburukan ada dalam agama kan. Kemudian kita bicara tentang tradisi. Kalau tradisi-tradisi yang tidak baik nggak usah kita ikuti. Malam tahun baru ngitung mundur 10 sampai 1, nggak melek semalam, ngapain? Kalau nggak suka kita ya nggak usah. Saya kalau tahun baru itu tidak pernah saya merayakan. Tahun baru Islam pun saya biasanya kalau ngisi kajian gitu. Ya kalau menurut kita nggak sesuai, tapi saya nggak pernah mengkampanyekan kepada orang, jangan ikuti tahun baru enggak. Ya, nggak pernah saya katakan itu hak orang sudah bisa membedakan. Itu kan tradisi, kita bisa memilih. Dan Islam itu ada tradisi-tradisi yang dipakai ke dalam Islam yang tadinya tradisi di luar Islam. Contohnya apa? Poligami kan? Poligami itu bukan tradisi Islam awalnya itu. Islam itu menyederhanakannya. Makanya Nabi itu bukan melakukan secara revolusi tapi evolusi. Karena itu Al-Quran mengatakan kalau kalian misalnya pengen pankihu ma tawabalakum minan nisa kan? Sana wa thulasa wa ruba'. Tapi fa in kuntum alla ta'dilu wahidah. Kan jelas itu. Nikahilah wanita-wanita yang terbaik bagi kalian itu, yang memenuhi syarat. Nah, kalau dia memenuhi syarat untuk menjadi istri-istri kalian itu, ya silakan dinikahi. Tapi kalau kalian nggak bisa, ya satu saja dengan istri, monogami pada dasarnya. Semua, jadi dalam semua aspek. Jadi hukum, nilai-nilai Islam. Saya contoh begini. Kenapa kita kaget-kaget kok orang mencuri kapuk ya, pernah dulu berita ya, ibu-ibu pencuri kapuk di penjara. Ada orang mencuri uang negara yang sekian banyak miliaran kok malah bebas. Karena hukum kita itu peninggalan Belanda. Belanda memang dia membuat aturan itu untuk rakyat kecil itu ya, pribumi itu ya hukumnya seberat-beratnya. Tapi kalau mereka yang melakukan, zina aja kan tidak ada hukumannya di Indonesia ini. Ya. Kali yang sekarang itu kan ada revisi ya KUHP gitu. Kenapa? Kalau zina itu dilakukan suka sama suka, gimana itu? Itu kan sangat barat sekali kan itu kan, sangat western banget itu. Orang barat makanya mereka nggak ada masalah. Mau istri orang, mau suami orang, kami suka sama suka kok, tidak ada problem. Loh, kita kan tidak ada yang dilanggar di situ. Apa itu ya? Hukumnya mungkin bukan hukum syariat kita pakai, hukum adat juga gitu. Asal kita sama istri orang, kita sama suami orang. Ya, kalau di Indonesia kan ketat banget itu, ada pelakor namanya kan. Ya nggak? Sampai sebegitunya itu memisahkan itu bahwa kalau hukum negara misalnya enggak, ya hukum sosial biasanya. Ekonomi juga, jual beli, ambil spiritnya. Coba kalian bisa bayangkan enggak seandainya Nabi itu tahu, kalian belanjanya kayak gini, iya. Cuma buka HP ya Rasulullah, contoh lah ini ya. Terus nanti barang dikirim gitu, udah saya bayar. Modalnya kan trust itu kan. Kita kirim duit dulu kan. Ketika kalian belanja di Shopee Pay misalnya kan, dikirim nanti sama orang. Kalau dulu kan enggak, ini barang saya beli barangmu, saya terima barangmu, saya terima uangmu, sah kan itu akunnya. Sekarang udah nggak ada. Nah yang kita ambil apa? Spiritnya. Bahwa jual beli itu kalau kita tunjukkan barang, kecuali misalnya ada orang yang nipu, yang dilihatkan ini bagus di tayangannya kan gitu kan, di tampilan aslinya jelek kan, suka juga gitu. Beberapa kali semua kalau kita jelaskan ini tidak cukup kita sampai sore ini gitu. Ya jadi kita melihat dalam itu. Sekarang kita coba melihat satu hal sisi saja ya, isu-isu etika biomedik aja ya. Apa ini? Ini penerapan etika sosial itu ada pada bidang kesehatan, ya. Apa itu? Misalnya ada bukan hukuman, suntik mati gitu ya. Kemudian ada diskriminasi soal pelayanan kesehatan. Ada orang udah mau mati megap itu kenapa? Cuma ditaruh di depan pintu UGD. Kenapa? Harus tanya, yang jamin siapa? Duitnya ada enggak? Kan gitu kan? Memang begitu. Padahal kalau nilai kemanusiaan kan enggak, orang sakit udah rawat dulu, nanti urusan bayar belakangan. Tapi kalau nggak ada penjamin, nggak bakal dia apa-apain. Itu di Indonesia tuh, kayak gitu itu. Nah, abortus provocatus ya, ini juga aborsi yang dilarang itu. Kan suka lihat di tulisan nggak? Anda terlambat datang bulan di tiang-tiang listrik itu loh, di jalan-jalan itu.
Anda terlambat datang bulan, hubungi nomor ini. Ya itu. Kalian baru tahu? Itu jasa guguran aborsi. Ya, diminum jamu apa segala macam gitu kan. Semakin gede kehamilannya, nah, ini donor sperma. Ini kan juga masalahnya. Ini bagaimana kita menerapkan nilai-nilai etik? Ini baru satu sisi loh, di bidang kesehatan saja loh. Ya. Karena kalau misalnya coba di barat dilakukan loh bank sperma itu. Jadi ayahnya udah mati, dia spermanya dibekukan. Nah, ketika istrinya itu pengen nanti anaknya ada, walaupun ayah sudah mati, ya diambil sperma yang dibekukan tadi, disuntikan ke dalam tubuh dia, ya dengan proses itu, lalu nanti dia bisa hamil. Gimana ayahnya sudah mati tapi kok anaknya lahir dari sperma ayah sendiri? Karena kalau kita kan enggak gitu. Sama cerita si Paijo lah, saya berikan namanya Paijo. Paijo itu merantau di Jakarta. Terus sudah setahun dia merantau dan berpisah dari istri. Lalu datang kawannya dari kampung mengabarkan kepada Paijo, Mas Paijo, istrimu hamil loh. Alhamdulillah, seneng saya katanya kan. Saya mau menunggu anak gitu, karena dia tahu berhubungan sebelum dia berangkat. Tapi kawannya, kamu kok senang? Lah iya, kamu sudah berapa lama di Jakarta? 1 tahun. Lah, masa 1 tahun kok hamil istri baru sekarang? Lah, siapa yang menghamilinya kayak gitu? Nah, ini kan sama dengan donor sperma, siapa yang donor itu gitu. Kalau logikanya istri hamil ada hitungan bulan lah kan, dia pulangnya. Ini udah 1 tahun kok istrinya baru hamil sekarang. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini juga donasi organ itu. Banyak sekarang orang praktek di Afrika itu orang jual organ tuh, ginjal khususnya ya. Itu banyak. Mata kita juga dalam Islam boleh nggak itu gitu kan, hati gitu, liver gitu kan. Kayak kalian tahu nggak pemilik ownernya Jawa Pos tuh, Dahlan Iskan. Nah, dia tuh pakai donor dari orang Cina itu. Makanya dia selalu mengatakan, saya merasa muda saya itu, karena donornya itu anak muda. Ya. Nah, dalam Islam ini juga debatable ini. Yang diazab itu sebenarnya kan setubuh kita. Lalu ternyata hati yang kita pakai itu hati orang jahat. Dia bandit dulunya. Loh, gimana dan siksaannya dengan kita gitu. Kan jadi problem itu kan. Hati yang jahat yang kita pakai itu hatinya orang jahat gitu. Ya. Nah, ini menjadi persoalan dalam etika, isu-isu etika biomedik. Hanya satu sisi dalam urusan kesehatan ini. Sama halnya dengan kasus-kasus yang terjadi dengan euthanasia. Itu kan right to die, itu kan, atau right to yang terjadi di Indonesia itu, to choose issues itu adalah euthanasia. Ada orang yang minta di Amerika, di Eropa itu biasa itu. Orang disuntik mati atas permintaan keluarganya. Kenapa? Karena penyakitnya nggak bisa disembuhkan. Di Indonesia ada. Cuma beda kasusnya. Kalau di Amerika, di Eropa itu kasusnya itu euthanasia itu aktif. Euthanasia aktif itu apa? Yang bersangkutan minta dia disuntik mati. Kalau Indonesia itu euthanasianya itu yang pasif. Apa pasifnya? Ketika keluarga korban atau korban yang sakit udah nggak sanggup lagi membiayai rumah sakit, sehingga alat-alat yang menopang kehidupannya itu diambil. Ya itu sama saja semua euthanasia. Begitu dia diambil obatnya, kami nggak sanggup lagi, semalam berapa di ruang ICU, semalam itu 10 juta misalnya, kan ada yang kayak gitu kan, rumah sakit kan, penyakitnya berat ada 5 juta, kami nggak sanggup, masih korban masih yang sakit, masih punya anak, masih punya cucu, masih keluarga, sawah udah dijual semua, ambil alat-alatnya itu yang menopang kehidupannya. Itu euthanasia, boleh yang kayak gitu, euthanasia pasif. Tapi yang aktif hingga saat ini belum ada ulama di Indonesia, di dunia pun itu yang membolehkan itu terjadi. Ya. Nah, jadi apply etik itu, ya, penerapan etik itu memang paling susah dan menimbulkan banyak problem dalam kehidupan kita. Tinggal kita bagaimana mengkritisinya itu, apalagi dengan shifting paradigm. Sudah ada pergeseran paradigma. Nah, pergeseran itu kita juga harus mensiasatinya dengan sangat baik. Ya, jangan, Islam itu kan sebenarnya kan mengajarkan kepada kita tidak mengambilnya itu mentah-mentah seperti itu, tidak. Tapi kita tangkap apa sih hakikatnya. Lalu sahabat itu kan belajar tentang hakikat ya.
apa sih hakikat di balik semua itu gitu. Kenapa kita nggak boleh begitu? Oh ini ternyata sesuaikan dengan konteks zamannya. Nah kalau itu yang kita lakukan, paling tidak secara teoritis kita bisa paham dan secara praktis kita bisa mempraktekkan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ada komentar belum saya